Kedua sosok manusia itu tampak seperti meteor yang bertabrakan saat mereka jatuh di bawah tatapan sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Riak Douki yang mengerikan dari kejatuhan ditembakkan kemana-mana. Ci! Penguasa Xuan di tangannya memotong udara seperti sambaran petir berwarna hitam. Itu membawa angin ganas yang menyebabkan udara terdistorsi. Itu dengan keras meretas ke arah Liu Qing yang tidak bergerak yang seperti gunung yang mengesankan. Di bawah kekuatan yang kuat itu, bahkan udara di bawah penguasa benar-benar diusir. Ledakan sonik rendah bergema, seperti ledakan bawah tanah, menindas dan mengerikan orang. Angin penekan yang kuat menyebabkan pakaian Liu Qing menempel di kulitnya. Namun, wajahnya tidak bergerak hanya karena penguasa Xuan yang datang dengan ganas. Matanya acuh tak acuh menyaksikan penguasa Xuan. Ketika itu hanya setengah kaki dari kepalanya, Liu Qing akhirnya mengambil langkah lembut acak ke kiri. Penguasa Xuan berat mendarat dengan kuat, tetapi melirik melewati lengan Liu Qing dengan sempit saat jatuh. Itu tidak memiliki kontribusi sedikit pun. Saat serangan itu meleset, tangan kiri Liu Qing sedikit melengkung. Itu segera menampar ke sisi kiri di depannya. Tamparan yang tampaknya ceroboh oleh cakar tangan menampar dengan sangat akurat pada tubuh penguasa Xuan itu jatuh. Segera, kekuatan yang kuat melonjak keluar dan membanting penguasa Xuan berat itu sampai terbang lebih dari 1 kaki jauhnya, yang secara kebetulan menghalangi niat Xiao Yan untuk segera mengubah sikap serangannya. Saat sikap serangan berikutnya oleh penguasa Xuan berat terputus, seluruh aura Xiao Yan juga tertunda untuk sekejap mata. Liu Qing benar-benar mengambil kesempatan dari jeda sesaat ini, yang sangat sulit ditemukan. Telapak tangannya menghadap ke tanah dan melengkung menjadi sedikit lengkungan yang seperti cakar binatang yang sangat tajam. Lengannya gemetar dan cakar tajam itu membawa angin dingin saat menghantam dada Xiao Yan dengan keras. Xiao Yan juga bereaksi dalam sekejap saat penguasa Xuan itu disingkirkan. Tangan kirinya bergerak ke samping dengan cara seperti pencahayaan. Douki yang kuat dengan cepat menggumpal di atas tinjunya saat dia mengepalkan kelima jarinya. Itu segera dibuang dengan keras dan secara kebetulan bertabrakan dengan cakar tangan yang memanjang secara eksplosif. Boom! Bunyi suara ledakan. Tinju dan cakar bertabrakan dengan keras, ledakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Kekuatan riak yang menyebabkan udara berfluktuasi terus melonjak sebelum menyebar ke segala arah. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat langkah kakinya mundur dengan cepat. Tanah yang sangat keras dipenuhi dengan benang garis retak setiap kali salah satu kakinya mendarat. Ini berlanjut untuk sejumlah langkah kaki sebelum dengusan lembut teredam terdengar lembut dari tenggorokan Xiao Yan. Kaki kanannya langsung menginjak dengan keras. Tanah keras tempat ia mendarat langsung retak, membentuk pecahan yang sangat kecil. Xiao Yan benar-benar menyelesaikan kekuatan yang ditransmisikan dari tangannya sebelum mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius. Dia menatap Liu Qing yang hanya mundur 1 langkah. Kekuatan pihak lain terus menekannya dalam tabrakan kepala. Xiao Yan menghirup dalam-dalam dari udara yang agak dingin. Tatapannya menatap tajam ke Liu Qing tanpa ekspresi di sisi yang berlawanan. Dalam hatinya dia jelas tahu bahwa semakin lama dia menyeret pertarungan dengan orang seperti ini, seseorang dengan kekuatan yang kuat dan pengalaman tempur yang sangat kaya, semakin besar kerugiannya. Oleh karena itu, jika dia ingin sangat meningkatkan peluang kemenangannya, dia harus mendapatkan pengaruh ofensif terbesar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Meskipun Xiao Yan tahu taktik bertarung seperti apa yang paling menguntungkan di hatinya, dia masih merasa agak pusing. Liu Qing bukan lawan biasa. Selama dia mengungkapkan sedikit pun pembukaan, kemungkinan dia akan dihadapkan dengan badai serangan liar. Dia sedang menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang, begitu pula lawannya. Hal yang menyebabkan dia paling tertekan adalah pihak lain memiliki cukup waktu untuk dengan santai dan diam-diam menunggu kekuatan Xiao Yan habis. Namun, ia di sisi lain, harus mendapatkan pengaruh ofensif tertentu dalam jangka waktu tertentu. Xiao Yan tidak diragukan lagi telah dirugikan di bawah perbandingan mentalitas ini. Xiao Yan tertawa getir di dalam hatinya saat dia membuang pikiran kacau itu dari benaknya. Dia dengan erat mencengkeram gagang penguasa Xuan saat tatapannya menyipit dan menatap Liu Qing di sisi yang berlawanan, yang juga menaruh semua perhatiannya padanya.
Sesaat kemudian, tubuh Xiao Yan tiba-tiba mencondongkan tubuh sedikit ke depan saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Segera, dia membawa suara yang sangat tajam dari terburu-buru angin. Tekanan angin sangat besar saat bayangan hitam samar menerobos hambatan udara dengan cara seperti kilat dan melesat secara eksplosif ke arah Liu Qing. Xiao Yan yang tiba-tiba menyebabkan kejutan melintas di mata Liu Qing. Namun, ekspresinya tidak banyak berubah. Kedua tangannya tiba-tiba melengkung menjadi bentuk seperti cakar dan langkah kakinya maju alih-alih mundur. Saat sebuah langkah jatuh tiba-tiba, cakar tangannya yang agak besar dibungkus oleh douki emas pucat. Dia mengulurkan sedikit di bawah bayangan hitam samar yang tiba-tiba muncul di antara cakar tangannya. Cakar tangan Liu Qing dibungkus oleh douki emas pucat saat mereka tiba-tiba menggenggam dengan paksa bayangan hitam seperti kilat yang tiba-tiba berhenti di udara. Meskipun cakar tangannya meraih senjata penguasa Xuan Xiaoyan, tubuh Liu Qing terguncang oleh kekuatan yang kuat ini sampai dia mundur beberapa langkah terus-menerus. Baru kemudian dia benar-benar menyelesaikan semua kekuatan yang disebabkan oleh penguasa yang berat. Namun, dengan hanya bisa mengandalkan kekuatan cakar untuk dengan mudah menerima penguasa Xuan berat Xiaoyan ini, dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan batu gunung, harus dikatakan bahwa kekuatan orang ini benar-benar agak menakutkan. 5 jari Liu Qing melengkung menjadi lengkungan yang aneh dan semua jarinya secara kebetulan bersentuhan dengan penguasa Xuan. Beberapa poin estafet dan douki yang kuat di tubuhnya adalah alasan dia bisa menerima serangan Xiaoyan dengan cara yang begitu mudah. Saat cakar tangan Liu Qing mencengkeram penguasa Xuan, beban menakutkan yang dikandungnya segera menyebabkan ekspresi Liu Qing sedikit berubah. Meskipun dia sudah menduga bahwa penguasa Xuan ini akan cukup berat, dia agak terkejut menemukan bahwa penguasa Xuan ini bahkan lebih berat daripada tombak pemecah gunung miliknya sekarang seperti yang dia miliki. Kejutan baru saja muncul di hatinya ketika keheranan dengan cepat mengikuti. Ini karena Liu Qing agak terkejut menyadari bahwa douki yang awalnya mengalir sangat lancar di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat lamban setelah meraih penguasa Xuan. Senjata ini agak aneh. Sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara yang seperti kilat. Cakar tangan Liu Qing pada dasarnya santai pada saat yang sama. Penguasa Xuan itu tanpa daya jatuh setelah berhenti dijepit. Suara guntur yang sedikit menggelinding rendah tiba-tiba terdengar saat penguasa Xuan berat itu berguling ke bawah. Liu Qing sedikit mengernyit. Dia langsung mengangkat kepalanya dan bayangan hitam samar muncul di sekitarnya dengan cara yang aneh seperti hantu. Bayangan hitam samar meminjam saat Liu Qing linglung karena penguasa Xuan berat dan mendekatinya dalam sekejap. Kelima jari itu tiba-tiba mengepal erat saat douki di tubuhnya beredar liar pada saat ini. Ledakan oktan. Teriakan pelan tiba-tiba terdengar saat tinju Xiaoyan dengan keras menghantam langsung ke Liu Qing. Sepanjang jalan, angin di tinjunya melonjak beberapa kali sebagai suara ledakan rendah dan dalam yang tak henti-hentinya, seperti petasan, bergema oleh semua telinga. Serangan yang lebih liar dan lebih ganas dibandingkan dengan yang lain menyebabkan mata Liu Qing sedikit menyipit. Dia bisa merasakan bahwa serangan ganas yang tak tertandingi oleh Xiaoyan ini adalah serangan jarak dekat yang kuat yang telah mengalahkan Bai Cheng dan Yao Sheng. Masih sedikit kurang jika kamu ingin mengandalkan ini untuk mengalahkanku. Namun, saya ingin melihat apakah serangan jarak dekat Anda ini dapat bersaing dengan Great Rift Chofin Splitting Claw, saya. Senyum muncul di wajahnya saat cakar tangan Liu Qing tiba-tiba melengkung menjadi lengkungan yang aneh. Douki emas pucat berlama-lama di ujung jarinya. Itu mengembang dan menyusut membawa hawa dingin yang pekat. Cakar pemecah peti mati celah besar. Cakar itu menghadapi serangan itu dan senyum di wajah Liu Qing langsung ditarik sesaat kemudian. Lengannya terulur saat cakar tangannya melesat secara eksplosif. Angin tak berbentuk membentuk busur bercahaya yang terlihat sebagian di depan cakar. Auranya sangat mengejutkan dan tidak sedikit pun lebih lemah dari Octane Blast, Xiaoyan. Gelombang seruan terdengar dari galeri tontonan ketika mereka melihat dua orang di arena yang sebenarnya telah memilih pertarungan fisik paling langsung. Semua orang dapat mengatakan bahwa kedua orang itu cukup berprestasi dalam hal pertempuran jarak dekat.
Namun, mereka juga menyadari dengan jelas bahwa pertempuran fisik jarak dekat semacam ini agak lebih berdarah dan lebih kejam jika dibandingkan dengan pertarungan antar senjata. Tentu saja, pria tidak memiliki sedikit pun diskriminasi terhadap hal ini. Hal ini terlihat dari wajah para siswa yang tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya merah. Wu Hao dan yang lainnya juga menegangkan tubuh mereka saat ini. Dalam pertarungan fisik semacam ini, kecerobohan apapun pada dasarnya akan mengakibatkan seseorang akhirnya kalah dengan cedera serius. Meskipun mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pertempuran jarak dekat Xiao Yan, bahwa Liu Qing juga ahli dalam gaya ini. Serangan jarak dekat Xiao Yan ini kemungkinan besar adalah kelas yang tidak lebih rendah dari Great Rift Chofin Splitting Claw. Namun, saya tidak tahu apakah itu akan bisa mengalahkannya dalam bentrokan langsung. Yao Hao menatap angin yang dibawa Xiao Yan dengan agak serius saat dia membuka mulutnya untuk berbicara. Tatapan Lin Xiuya tidak berkedip saat dia melihat arena. Namun, dia perlahan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Yan Hao. Saya khawatir itu tidak akan terjadi. Saya telah melihat Xiao Yan menampilkan teknik dou semacam ini beberapa kali. Meskipun kekuatan ledakannya sangat kuat, letusan lanjutan setelah itu tidak dapat dibandingkan dengan Great Rift Chofin Splitting Claw. Bagaimanapun, Liu Qing telah berlatih ini sampai dia benar-benar mencapai tingkat puncak. Jika Liu Qing menjatuhkan serangan Xiao Yan, pembalasan yang mengikutinya mungkin mengakibatkan Xiao Yan dalam bahaya kalah. Wu Hao, Han Yu, dan beberapa orang lain di sampingnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Tatapan mereka segera membawa kekhawatiran saat mereka melihat tabrakan yang langsung meletus di dalam arena. Di bawah jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tinju dan cakar, yang masing-masing membawa kekuatan penghancur yang sangat kuat, akhirnya bertabrakan dengan keras. Boom! Suara jernih dari kekuatan ledakan tiba-tiba terdengar di arena. Riak yang bisa disebut badai tiba-tiba meletus dari titik kontak di antara mereka berdua. Tanah berulang kali mengeluarkan suara retakan yang luar biasa kemanapun ia lewat. Banyak garis retak mulai dengan cepat menyebar dari bawah tubuh mereka berdua dengan cara seperti jaring. Kekuatan destruktif yang diciptakan oleh badai yang kuat menyebabkan suara air liur yang ditelan dari galeri tontonan muncul satu demi satu. Kekuatan fisik yang sangat murni ini sebenarnya memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Tinju dan cakar tampaknya telah dilekatkan bersama di dalam arena saat kekuatan tak terlihat berulang kali menyebar dari kaki kedua orang itu. Setelah itu, semua orang melihat tanah yang sangat kokoh dengan cepat retak, berubah menjadi pecahan yang sangat kecil sebelum pecahan itu akhirnya diguncang menjadi bubuk di ujungnya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Liu Qing yang tanpa ekspresi. Lengannya sedikit gemetar saat ini. Kekuatan yang dihasilkan dari kepala pada tabrakan antara keduanya hampir menyebabkan lengannya turun ke keadaan mati rasa. Hatinya sedikit tenggelam. Kali ini, Octane Blast, yang tidak pernah gagal di masa lalu tidak mencapai banyak dampak. Xiao yang bisa merasakan bahwa ketika kekuatan tersembunyi dari Octane Blast memasuki tubuh Liu Qing, itu dihancurkan oleh kekuatan yang bahkan lebih ganas. Kekuatan yang diciptakan dari Octane Blast sedang dikurangi dengan cepat. Di sisi lain, cakar tangan besar yang mencengkeram tangannya dengan erat tidak menunjukkan sedikit pun rasa rileks. Kekuatan letusannya adil tetapi tindak lanjutnya tidak memadai. Pada saat tertentu, patung batu seperti Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya perlahan dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Dia berbicara dengan lembut, "Saya khawatir ini sudah berakhir." Suara Liu Qing baru saja jatuh ketika cakar tangannya tiba-tiba menekan dengan cara yang aneh. Segera, itu menembus penghalang lengan Xiao Yan dan menembak ke arah dada Xiao Yan. Angin cakar itu sangat tajam. Kekalahan Xiao Yan pada dasarnya pasti jika dia terkena itu. Namun, tangan kiri Xiao Yan yang telah dibiarkan menjuntai sudah disiapkan karena dengan cepat membentuk beberapa segel. Dia tersenyum sedikit saat nyala api berwarna hijau panas melonjak keluar dari tubuhnya. Saat nyala api muncul, baju besi api yang kokoh, yang tidak bisa dihancurkan, tiba-tiba menutup Xiao Yan. Itu mungkin tidak terjadi.